Biasanya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Soal ijazah dia jelasin dong macam-macam fitnah terhadap dia. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Kalau emang itu cuma fitnah murahan, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Ya, kenapa Anda pengecut gitu? Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Kan kalau tidak punya berikan alasan banjir atau segala macam bencana alam atau apa kan? Semakin Anda menghindar, maka saya dianggap masyarakat semakin benar. Ya nggak apa-apa, kalau saya nggak bosan sih. Tetapi sekali lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jangan saya yang suruh membuktikan. Kagak. Apapun ceritanya, sebaiknya sehat untuk negara itu ada dialog. Apalagi mantan presiden. Kalau Soekarno bilang ini dadaku, mana dadamu? Tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota. Ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear, tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan, berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara. Hanya masalah ijazah dia. Saya pikir nggak adil itu. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa sih Pak? Logikanya? Logikanya jelasin. Gitu loh. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Diejek saya sabar, difitnah saya sabar, ini sabar. Oke, kita hormatin itu, beradab itu, paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah, isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh, mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada, sebenarnya begini loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulang tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Apa penjelasan dia? Aku ngomong soal investor itu begini, ternyata begini. Aguan yang betul. Gitu kan? Ya misalnya. Iya kan? Aguan yang mengatakan itu di sana kosong, dipaksa 8 bulan, jadi belum ada investor. Itu aguan betul. Iya dong, dia dong yang membuat ke rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Dia katakan dia tidak cawe-cawe, tidak campur, tidak ini. Sekarang diakui oleh Prabowo. Ada. Bukan cawe-cawe. Oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Hidup Jokowi! Ini Prabowo fitnah atau Jokowi yang bohong? Ya kalau dari cerita ini dan lihat realita dan faktanya, kemudian Prabowo menang, ya benar bukti dari Prabowo. Artinya Pak Jokowi berbohong dong ngomong di awal. Iya, justru setelah ini apa omongan dia? Setelah ini gitu loh. Ini maksud aku ya, ketidaksempurnaan dari satu dialog itu menciptakan salah pengertian. Itu udah kaidah gitu loh. Udah hukum itu. Gak ada dialog yang secara objektif, secara jujur, maka kemudian timbullah tafsir-tafsir
yang kemudian bisa menyakiti, bisa berbohong. Hukumnya, bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong, itu beranak pinak gitu. Ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Gitu loh. Nah coba dia jelasin dulu. Dan secara kenegaraan, secara konstitusi, secara pertanggungjawaban sebagai warga negara, dia mengatakan dia nggak cawe-cawe, dia nggak campur pemilihan presiden. Sekarang ada presiden mengaku dia campur. Iya. Bukan Prabowo ini, presiden, Iya. institusi. Presiden Prabowo mengakui di depan khalayak ramai Diliput puluhan media. bahwa dia dibantu oleh Jokowi, bahwa Jokowi masuk cawe-cawe. Itu spektakuler sekali. Nah coba dia tanggapi. Ditanggapinya malah beda. Tidak ada presiden yang begini kuat. Yang begini apa. Hebat. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Emang anak kecil semuanya itu. Aduh sedih aku loh. Berarti logikanya Bang, maaf saya potong, pidato Pak Prabowo itu logikanya menyebutkan Jokowi pembohong, Pak. Dengan sendirinya. Apa namanya lagi. Artinya. Akhirnya terbantahkan itu nggak ada cawe-cawe. Iya terjemahannya gimana? Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu. Iya. Goblok gitu loh. Diapain aja kambing conge. Enggak lah. Dulu katakan tidak campur. Sekarang temennya Prabowo ngaku dia bantu dulu, dia ini lagi karena dia jadi. Apa itu namanya itu? Maka itu jangan dia bilang selama ini aku diam. Kok diam ini? Nah sekarang macam mana mau coba saya? Aku tidak campur pilpres. Tapi udah tiba-tiba datang. Terima kasih. Memang dia hebat. Kata. Inilah presiden yang terkuat di dunia. Kata. Aduh. Iya. Udah kalau aku Jokowi berhentilah itu. Yang gitu-gitu. Yang dia bilang ada kesabaranku. Itu dulu di Jogja itu. Ada kesabaranku. Selama ini menyerang saya. Mengapa saya? Berhenti di situ aja. Ini bukan menantang. Ini rasio. Iya. Logika gitu loh. Logikanya jelasin. Ada apa sudah cukup sabar saya. Diejek saya sabar. Difitnah saya sabar. Ini sabar. Oke. Kita hormatin itu. Beradab itu. Paling berbudaya tinggi itu. Sabar dia. Nah isi dong kesabaran itu. Sebenarnya begini loh. Mengenai ijazahku itu sebenarnya begini loh. Mengenai investor yang kukatakan sekian ratus sudah ada. Sebenarnya begini loh. Yang saya bilang dari Korea atau dari apa, dari Jepang atau dari apa, enggak itu salah dulu yang saya ngomongin itu. Yang benar begini, aguan itu betul itu. Yang dikatakan aguan setelah pulang dari sana, IKN, betul itu. Iya dong, dia dong yang membuat rakyat Indonesia satu penjelasan yang dia dihormati atau dia kemudian diapakan, diejek. Sekarang bola di tangan dia. Bola di tangan Jokowi. Bola di tangan Jokowi dong. Prediksi abang gimana bang? Dia bola di tangan dia ini kiasan dalam arti kata dialah yang memberikan penjelasan supaya dia tidak dipermalukan, supaya dia tidak dihina, supaya dia tidak dipojokin, ya kan? Yang sebenarnya begini, dia jelasin dong. Jadi jangan hanya kemudian aku diam, dihina saya aku diam. So what? Dengan diam selesai, terkubur. Ya enggak lah. Itu kenapa saya bilang seperti apa? Pucuk dicinta ulam tiba. Pucuk dicinta ulam tiba. Inilah yang ditunggu. Jelasin. Gitu loh. Dia jelasin. Dulu anakku bilang tidak mau jadi wali kota pun belum mampu. Anakku senang jual martabak. Sekarang sudah jelasin. Rupanya dulu itu aku bohong. Nggak benar itu. Yang benar ini ada nggak keberanian dia? Atau hanya berlindung dari penderitaan, dipojokin orang-orang yang paling bermoral tinggi, beradab, dihina-hina. Wah, itu sih drama Korea tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Saya dari Kem TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
Minal aidin wal faizin, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di hari yang fitri ini mudah-mudahan kita tetap kritis kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang tidak berpihak kepada rakyat ya. Dan kali ini saya akan mereaksikan sebuah video dari Bung Pandana Baban yang membongkar habis dosa-dosa atau kebohongan-kebohongan dari mantan presiden kita, yaitu Pak Joko Widodo. Di sini Bung Pandana Baban belak-belakan ya merespons apa yang dilontarkan oleh Pak Jokowi ya. Seperti kita tahu Pak Jokowi akhir-akhir ini sering merespon ya. Ya, terutama soal ijazah palsu dan soal yang lain lah. Beliau mengatakan ini adalah sebuah fitnah murahan. Tetapi menurut Bung Pandana Baban, kalau memang itu fitnah murahan ya klarifikasi dong, tampil ke publik. Tetapi Pak Jokowi tetap bersikeras bahwa apa yang didalilkan, apa yang dituduhkan ya mereka juga yang harus membuktikan. Tetapi sebagai negarawan harusnya tidak seperti itu. Harusnya Pak Jokowi ini tampil ke publik dan mengklarifikasinya. Ya seperti apa yang telah dilakukan oleh anaknya ya, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi wakil presiden, yaitu wakil dari Pak Prabowo. Kala itu Gibran dituduh soal ijazahnya yang ya palsu juga, tetapi kan langsung mengeluarkan ijazah aslinya dan mengklarifikasinya di media. Kok tidak dilakukan oleh Pak Jokowi? Jadi kan ini membuat pertanyaan besar kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau memang ada yang asli Pak, ya tinggal dikeluarkan kan clear. Betul kata Bung Pandana Baban ya, semuanya bisa dikelirkan kalau memang kita mau mengklarifikasinya. Supaya tidak jadi fitnah-fitnah, tidak jadi tuduhan-tuduhan ya. Dan apa salahnya? Kenapa mesti menunggu yang menuduh itu yang membuktikan? Supaya tidak ada orang yang menjadi korban. Ya kan sementara ini kan ada yang masuk penjara gara-gara polemik ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi harusnya Pak Jokowi tampil ke depan, tampil di publik, mengklarifikasi, tunjukkan ijazah aslinya. Ataupun kalau bisa ya menteri di kabinet Pak Prabowo ini ikut mengklarifikasi ya seperti Pak Pratikno. Bisa saja kan kalau Pak Jokowi mau, itu semua sudah clear dari dulu. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa ini nggak dilakukan? Sementara Gibran kemarin begitu direspon langsung dilakukan, tunjukkan ijazah aslinya. Clear, nggak ada lagi tuduhan-tuduhan. Tetapi kenapa kok Pak Jokowi nggak mau tampil, nggak mau mengklarifikasi, nggak mau mengklirkan masalah ini? Jadi ini timbul pertanyaan besar, apa memang ijazah aslinya tidak ada, atau kenapa? Kita juga nggak tahu. Kalau Pak Jokowi ini mengklarifikasi, tidak mungkin ada timbul-timbul ya tuduhan-tuduhan atau fitnah murahan seperti yang dikatakan beliau. Tetapi di sini Bung Pandana Baban tidak hanya mengomentari soal ijazah palsu Pak Jokowi. Beliau juga mengomentari soal pernyataan Pak Jokowi ya, yang katanya setahun yang lalu mengatakan bahwa sudah ada ratusan investor yang datang ke IKN. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun. Dan kali ini Pak Aguan ya sebagai investor ataupun yang berinvestasi, investor lokal lah, itu menyatakan pernyataannya di Tempo, kala itu ya di Tempo lah ya, bahwa tidak ada satupun investor asing dan Pak Aguan terpaksa menyelamatkan muka Jokowi, ya kan? Dan ini di sini sampai hari ini berarti yang benar adalah Pak Aguan dan Pak Jokowi terpaksa berbohong berarti. Kok itu juga nggak diklarifikasi? Banyak lagi yang lainnya dan disebutkan oleh Bung Pandana Baban soal cawe-cawe. Soal cawe-cawe Pilpres kemarin, kita tahu kan Pak Jokowi bersikeras, saya tidak akan cawe-cawe, itu urusan partai politik, urusan partai koalisi. Saya tidak akan ikut campur soal penentuan capres, cawapres, copras, capres katanya. Berkali-kali beliau menyatakan itu.
Tetapi dengan sangat mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto dengan terang-terangan mengatakan bahwa beliau menang itu karena didukung oleh Presiden ke-7, yaitu Pak Joko Widodo. Ini kan udah jelas dan cetowelo-welo dan terang benderang ya, bahwa Pak Prabowo membantah pernyataan Pak Jokowi. Kemungkinan ini di belakang layar ada ya mungkin semacam protes dari Pak Jokowi. Kenapa Pak Prabowo sampai mengeluarkan bahwa beliau didukung oleh Pak Jokowi? Ini kan membuktikan bahwa film Dirty Vote itu memang benar adanya kan. Jadi mau gimana lagi, itu sudah keluar dari mulut Pak Prabowo dan bahkan keluar dari seorang presiden loh, sebuah institusi tertinggi di negara ini yang mengatakan bahwa beliau bisa memimpin di negeri ini karena didukung oleh Pak Jokowi. Beliau bisa memenangkan Pilpres kemarin karena didukung oleh Pak Jokowi. Jadi yang nggak bisa disangka lagi kalau memang Pak Prabowo adalah didukung oleh Pak Jokowi. Dan ini mengatakan bahwa kembali kebohongan-kebohongan satu persatu terbongkar. Dan yang membongkar bukan dari pihak oposisi, bahkan yang membongkar adalah dari pihak koalisi mereka sendiri, dari teman dekat mereka sendiri. Dan ya mungkin Tuhan menunjukkan bahwa tidak adalah kebohongan yang sempurna. Dan kata Bung Pandana Baban ya, kalau orang sudah sekali berbohong maka akan timbul lagi kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya bisa disebut kalau Pak Jokowi adalah seorang pembohong. Iya kan? Ya gimana nggak seorang pembohong? Bukan sekali dua kali. Kita sebut saja mobil SMK yang sekarang mobil gaib ya. SMK yang katanya sudah produksi ribuan, satu pun mobilnya tidak ada yang melintas di jalan kita. Ini kan menunjukkan bahwa kebohongan besar ya. Dan ada lagi, ya banyak lagi lah apa-apa yang benar kata netizen. Pak Jokowi ini kalau sen kiri beloknya kanan. Apa yang dikatakan itu kebalikannya. Jadi mau nggak mau ya kita harus mempercayai pernyataan-pernyataan netizen. Karena memang yang terjadi adalah ya semua banyak sekali kebohongannya. Dan itu yang membongkar bukan netizen sebenarnya. Yang membongkar adalah teman-teman dekatnya sendiri. Dan ini Bung Pandana Baban di sini menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan meminta ataupun bisa dikatakan dalam tanda kutip menantang kepada Pak Jokowi ya. Ya tolong dikelirkan kalau memang Anda bersabar, Anda difitnah, dijelekkan, semua terus mengalah dan bersabar. Ya isi dong kesabaran itu dengan mengklarifikasinya supaya tidak timbul lagi fitnah-fitnah. Tidak timbul lagi tuduhan-tuduhan. Dan tidak ada lagi korban soal ya tuduhan ini. Masalahnya kan ada undang-undang ITE yang siap menjerat. Daripada ditutup-tutupi, mendingan dibuka saja atau dikelirkan supaya tidak timbul fitnah lagi. Itu yang ditantang atau diminta oleh Bung Pandana Baban supaya Pak Jokowi ini tampil dong ke media mengklarifikasinya supaya tidak ada lagi fitnah-fitnah yang Pak Jokowi tuduhkan katanya fitnah murahan. Harusnya tampil. Kenapa jadi ragu-ragu? Kenapa tidak mau? Atau memang tidak ada bukti? Atau memang tidak ada kebenarannya? Jadi ini seolah-olah menegaskan bahwa Pak Jokowi memang tidak ada buktinya gitu loh. Kalau memang ada ya seperti Gibran kemarin langsung tampil klarifikasi clear. Iya kan? Nggak ada lagi tuduhan-tuduhan mengarah ke sana gitu loh. Dan mengenai kebohongan-kebohongan yang lain, apa kira-kira Pak Jokowi berani? Ini loh yang aslinya soal investor itu bahwa yang benar itu aguan. Ini loh soal mobil SMK itu yang benar itu ya memang nggak ada. Ini loh soal cawe-cawe kemarin yang benar adalah Pak Prabowo. Kalau saya memang cawe-cawe dan ya terjun ke lapangan atau mengerahkan institusi-institusi yang terkait supaya bergerak, supaya memenangkan Pak Prabowo. Apa kira-kira berani mengutarakan semua itu jujur dalam arti untuk mengklirkan masalah ini? Kan nggak ada. Jadi wajar kalau memang ada tagar adili Jokowi, ada tuntutan dari mahasiswa untuk mengadili Jokowi.
Bukan masalah mengadili atau dihukum atau bagaimana. Tetapi masalah Pak Jokowi ini disidangkan di pengadilan supaya clear kalau memang beliau bersih. Itu memang bersih benar, tidak ada lagi tuduhan-tuduhan atau serangan-serangan yang kira-kira menyerang Pak Jokowi secara pribadi maupun secara kebijakannya selama menjabat sebagai Presiden Indonesia 2 periode. Kalau sudah diklirkan kan sudah. Tetapi di sini yang kita tunggu-tunggu, tidak kunjung Pak Jokowi memberikan klarifikasi. Itu yang membuat pertanyaan besar bahwa apakah memang ini Pak Jokowi tidak mau mengklirkan atau memang kenyataannya seperti itu. Jadi hanya berkelit, ngeles ya. Jadi jangan lagi lah membuat masyarakat kita ini berasumsi atau ya membuat analisa sendiri. Kalau sudah diklirkan, nggak mungkin lah ada tuduhan ini dan itu, ada analisa seperti apa yang aneh-aneh dari para politisi, dari para lawan politiknya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, dan ini yang berkali-kali Bung Pandan Nababan ya, terlepas dari dia adalah pentolan dari PDIP, itu meminta kepada Pak Jokowi untuk tampil mengklarifikasinya. Supaya masyarakat ini tidak berasumsi ataupun tidak ya mengandai-andai atau ya beropini ya. Jadi clear untuk masalah kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode 10 tahun ya. Dan ini benar-benar diminta oleh Bung Pandan Nababan supaya Pak Jokowi ini tampil, Pak. Ya, supaya nggak ada fitnah-fitnah murahan lagi. Jadi clear masalahnya soal investor, soal cawe-cawe, soal SMK, dan banyak lagi lah, soal hutang negara, soal ya, dan ini semua imbasnya adalah ke pemerintahan Pak Prabowo. Kita lihat nih Lebaran kali ini. Ya hampir mungkin kurang dari 50% penduduk Jakarta yang mayoritas adalah pendatang itu tidak bisa mudik ke kampung halamannya karena ya ekonominya memang lagi sulit, dan ini adalah efek dari kebijakan Pak Jokowi selama memimpin dan Pak Prabowo yang harus menanggungnya, dan ini saya rasa ini tidak bagus untuk kesehatan pemerintahan Pak Prabowo ya. Jadi semua efeknya ini, semua imbasnya adalah Pak Prabowo yang menanggung. Utang di era Pak Jokowi, Pak Prabowo di era Pak Prabowo ini untuk melunasinya. Sedangkan APBN di pemerintahan Pak Prabowo di tahun pertamanya saja sudah defisit. Belum hutang yang jatuh tempo, dan ini semua masalah menumpuk di pemerintahan Pak Prabowo. Dan ini membuat masyarakat kita semakin susah lah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.